kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Ya, himbauan kita sahabat, kalau Anda memang kesulitan di 107,5 di siaran radio analog kita, Anda saatnya beralih ya ke website kita atau video streaming kita di internet kita ya, di sasfmsurabaya.net website kita. Anda bisa akses di sana dan Anda bisa mendengarkan SAS FM kapanpun dan dimanapun. Selamat Senin sahabat untuk Anda semuanya. Senin kadang-kadang memang membuat kita itu agak-agak gimana gitu ya, karena jalanan ini cenderung biasanya padat ya, macet begitu. Namun kabar gembiranya ini, nah besok kan tanggal terakhir ya. Nah barangkali bagi Anda yang kantoran, nah ini gajian. Oh sudah ya, ada bagi gajian ya. Oh gitu ya. Makanya mudik banyak kemarin, nggak mudik. Yang keluar kota banyak ya. Oke. Ada sebagian sudah, ada sebagian belum gitu ya. Kalau kita ini masih belum. Baik. Saya Alik Atiga sama di Gatekeeper ada Arin Rosalina. Kita ada di program Dialog Keselamatan dan tema kita adalah perawatan aki. Ini sangat jarang kita bahas ya, hampir kelupaan. Aki ya nih, penting sekali. Nanti seperti apakah sahabat pembahasannya dan apa saja yang perlu kita perhatikan terkait merawat aki, karena ini penting ya. Terakhir dua narasumber. Yang pertama Pak Muhammad Arsad, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbaik ini Pak. Alhamdulillah, jalan tidak ingkar janji hari ini. Padat. Seperti biasanya ya. Iya, tidak ingkar janji. Enggak, hari ini lebih Mas. Alhamdulillah lebih padat. Lebih padat. Oh, tapi tadi Pak Arsad datang berangkatnya lebih awal ya. Iya, dan sini pas. Tadi saya lihat teman-teman dari kepolisian semuanya turun ke jalan. Jadi saya lihat beberapa titik itu Kapolseknya turun sendiri. Sampai turun sendiri, jadi beberapa ikut mengatur jalan. Alhamdulillah, walaupun padat tetap bisa jalan. Oke. Baik. Narasumber kedua Pak Komang Ferry. Assalamualaikum Pak Komang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat ini Pak. Amin. Ya, kita tuh senang loh Pak kalau sehat walafiat ya semuanya. Pak Arsad juga. Saya juga. Baik, beliau berdua nih sahabat Pak Arsad dan juga Pak Komang nih dari Dharma Safety Drive. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, kami infokan ya. Anda ingin bertanya terkait apapun masalah kendaraan Anda atau masalah berkendara ya. Berkendara ataupun masalah kendaraan Anda atau berkendara. Nah, ini silakan tanyakan semua di sini 8297299 SMS dan juga WA 0812 306345. Kebersamaan kita hingga pukul 9 nanti. Baik, ke Pak Arsad dulu nih. Pak Arsad, ini memang sesuai dengan yang kita bahas pada Senin lalu ya. Ini kadang-kadang ini hal yang nggak terlupakan ini, si Aki ini ya. Si Aki. Dampak buruk ketika kita, dampak buruknya nih Pak Arsad, ketika kita lupa misalnya tidak memperhatikan Aki ini apa nanti? Pagi-pagi olahraga Mas. Oh gitu. Kalau kita nggak memperhatikan aki, kalau sepeda motor, pagi-pagi olahraga. Apalagi kalau metik kan? Nonton tuh. Bukan. Apa itu? Nyetakin pakai kickstarter dulu kan. agak sorot dikit. Kalau metik agak sorot dikit gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa, pagi-pagi olahraga kan. Apalagi kalau perempuan loh Pak. Kan agak susah ya, tenaganya kurang, itu kan pakai standar tengah dulu kan itu ya? Pakai tanda tengah dulu. Makanya saya ngomong olahraga. Olahraga. Dampak positifnya di seluruh olahraga. Kita positif thinking aja kali ini, olahraga. Iya. Kalau mobil ya lumayan lah, dorong kan gitu kan. Baik. Jadi ini apa ini Pak? Yang perlu kita perhatikan ketika aki, atau jenisnya dulu nih Pak, aki ini ya? Aki itu pada prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Ada dua jenis aki yang di pasaran itu kan. Prinsipnya kan ada aki basah dan aki kering kan gitu kan. Yang aki kering itu yang maintenance free. Prinsipnya dua-duanya sama sebetulnya. Jadi di dalam aki itu ada dua kutub positif negatif, ada reaksi kimia di situ sehingga menghasilkan listrik. Listriknya dialirkan ke beban kan gitu kan. Bebannya itu mulai lampu, starter elektrik, macam-macam lah. Baik. Gitu. Pak, kita perdalam dulu tentang aki kering tuh. Kalau aki basah oke lah, itu cairan isinya ya. Kalau kering itu sebenarnya apa sih? Sama. Oh sama juga. Cuma bedanya gini, bedanya aki basah dan aki kering. Kalau sebetulnya aki itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan menghasilkan H2O, menghasilkan uap air. Kalau aki basah, kalau aki basah itu uap air itu dikeluarkan, dibuang.
Ya. Makanya kenapa biar air akinya, air sirnya H2SO4-nya itu tidak terlalu pekat, maka perlu ada penambahan karena dia akan berkurang. H2O-nya akan berkurang. Airnya akan berkurang menguap. Oke. Kalau di aki kering, itu disirkulasi lagi. Sehingga dia akan masuk lagi, bereaksi lagi dengan H2SO4-nya. Isinya sebenarnya sama cair ya? Sama. Cair juga ya? Iya, sama. Oke. Jadi basicnya sih sama. Cuman karena dinamakan aki kering karena kita nggak perlu lagi basah-basah untuk ngisi air akinya gitu loh. Yang betul itu sebetulnya bukan aki kering sih. Apa itu? Aki MF, maintenance free. Oh, MF ya? Iya. Kenapa maintenance free? Karena wis nggak usah diintip. Kalau dulu kan kita diajarin tukang ngintip itu kalau akinya habis enggak kan gitu. Nah, kalau ini nggak perlu. Gitu loh. Jadi karena dia air hasil reaksi kimia itu dia akan balik lagi. Oke. Jadi ini kalau kita lihat di bungkusnya misalnya beli itu tulis MF gitu ya? MF. Nggak ada, aki kering kan nggak ada. Tulisan aki kering gitu nggak ada. Aki basah juga nggak ada. Nggak ada, berarti MF gitu. Kalau aki basah apa itu Pak tandanya? Ya nggak ada. Kalau aki basah itu ya pada saat sebelum dipakai diisi air aki dulu, itu aki basah gitu loh. Biasanya kalau arsir ya. Kalau dilihat harganya gimana itu Pak? Lebih ya karena teknologinya kan lebih tinggian MF-nya. Kerennya. Ya berarti ya MF lebih mahal. Cuman mahalnya seberapa itu relatif sih. Macam-macam. Oke. Paling tidak ada dua pengertian itu ya, kering dan juga basah. Baik. Pak Komang, kalau misalnya di mobil apakah sekarang sebenarnya Pak Komang ya, kebanyakan sekarang yang dikonsumsi itu yang apa Pak kalau motor misalnya? Kalau kering atau basah? Motor sekarang yang baru-baru, kalau motor sekarang rata-rata 9 ya semuanya lah, saya ngomong 9 semuanya menggunakan aki MF udah. Sudah jarang sekali yang begitu baru menggunakan aki basah, kelihatannya kok nggak ada. Tapi kalau mobil masih ya Mas Komang ya. Kalau mobil masih. Masih menggunakan aki basah. Mobil masih banyak Pak Komang ya? Masih banyak. Jadi masih pakai kering juga? Aki basah Mas. Basah? Banyak yang pakai basah? Kalau untuk balap itu banyak aki keringnya karena resiko untuk pecah akinya lebih kecil karena ada hentakan segala macam, resikonya lebih tipis. Kalau basah itu resikonya lebih besar. Kalau ada hentakan itu pecahnya lebih gede, lebih rawan untuk pecah. Kalau pecah misal akibat lainnya apa? Itu cairannya keluar. Iya, keluar. Jadi yang maintenance free itu kadang-kadang listriknya lebih stabil. Mengapa sekarang motor-motor yang Pak Arso sampaikan itu banyak yang pakai MF? Karena desain motor ini jalan sampai 10.000 sampai 50.000 itu bebas perawatan, ada garansinya. Jadi desain itu mulai mesinnya, ulinya, termasuk akinya itu sampai 2 tahun itu tidak perlu dicek. Tapi setelah itu harus ganti. Dulu aki-aki yang baru-baru ini rata-rata kalau kita beli mobil atau motor yang baru itu rata-rata usianya mendekati 2 tahun masih mati. Kita ulang lagi nggak bisa, harus ganti baru. Memang arahnya ke sana. Karena orang mikirnya aki nggak pernah dicek, itu katanya kayak gimana sih ngelihatnya kalau mau ngecek itu kan di indikatornya itu ada lingkaran, itu ada warnanya biru, kuning sama putih. Kalau putih itu berarti kurang cas, kalau kuning itu mendekati harus ditambahin cas lagi. Tapi kalau hijau atau biru ada dalamnya itu di lingkarannya itu berarti pengisian sirkulasinya listriknya masih bagus. Itu harus lihat di situ. Kalau lihat sana apa akinya kurang. Yang jadi kendala kan cara merawatnya sekarang ini, yang zaman hari ini. Bagaimana? Kadang-kadang teman-teman itu kalau kita aki itu lupa membersihkan kutub-kutub di akinya itu. Kutub-kutub di akinya. Ya, di positif negatifnya. Positif negatifnya karena selama masih baru rata-rata oke, nggak masalah, tapi setelah berjalan hampir 8 bulan 3 bulan itu akan timbul ada warna putih-putih itu. Bukan keputihan ya. Di kutub-kutubnya itu ya. Ada oksidasi antara udara dengan lompatan listrik yang diuap dari aki itu. Aki masih nggak uap. Apa aja biasa. Itu menjadi induksi, jadi di ujung-ujungnya itu keluar putih-putih itu kayak jamur gitu. Itu yang basahnya. Basah sama kering sama ya. Sama. Ada kutub-kutubnya. Karena akinya itu kan mesti sirkulasi. Sebentar, kalau kering kan terkenal MF tuh, maintenance free, nggak ada lagi perawat. Maintenance free maksudnya nggak usah ngisi. Maksudnya nggak usah ngisi ya. Tapi yang lain tetap diperhatikan. Tapi selama 2 tahun pasti nanti ketemu waktunya ya mati. Nah, tapi kalau yang untuk memperlama atau
untuk memperbanyak usaha aki, kita perawatannya sederhana. Di kutubnya itu harus dicek untuk kekencangannya. Loh kok bisa kendor? Kutubnya dari timah dengan gonjangan-gonjangan itu rata-rata terkikis, dia akan tentu jadi lebih aus kan, lebih kendor. Kan kadang-kadang kita naik mobil atau motor tuh tiba-tiba kakinya drop. Oh nggak nyala, nggak terang. Oh akhirnya kenapa bisa kendor? Karena gonjangan itu kan tengah-tengah akinya masih lama-lama juga aus juga kan, di kutu-kutunya kan dari timah juga. Nah kalau udah kendor, dia ada lompatan api yang tidak kasih kata timur udah oksidasi keluar dari putih-putih klojamonnya itu. Oh, jadi begitu. Ya, jadi kalau yang baru-baru nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi kok itu ukuran baru tuh berapa? 1 tahun itu masih baru? 6 bulan? Tergantung Penggunaannya. Ada motor baru atau yang mobil tambang itu baru 6 bulan sudah begitu, karena tiap pagi nggak pernah berhenti. Pakai terus. Nah, gonjangan-gonjangan yang ada itu kadang-kadang di ujungnya itu dia akan timbul keausan di kutu-kutunya. Itu yang terjadi lompatan listrik. Kalau orang Jawa bilang ngefoam. Lompatan listrik, ngefoam. Nah, itu yang timbulnya dari putih-putih ya. Caranya bersihnya gampang, pakai air panas disiram, disereti lagi, dikencangin lagi, nah aman lagi. Itu aman loh. Pakai air panas? Ya, air panas. Disiram aja ya pakai air panas. Ujung-ujung itu pakai air panas saja. Kan hilang nanti terus disereti lagi. Semakin lama semakin lama. Akhirnya kadang itu putih-putihnya otomatis hilang, Pak, kalau pakai air panas ya? Iya, itu kan kayak jamur itu semua. Itu nggak pakai digosok ya? Nggak perlu. Apa gitu? Disereti aja lagi. Gitu. Kontrolnya itu. Gitu aja ya, simpel ya? Kadang-kadang kalau kita kan ada yang masak, ada positif dan negatif. Kalau negatif kurang, itu pengisian juga nggak lancar. Beban akinya lebih berat. Karena untuk ngejar kebutuhan listriknya, dinamo ampernya itu juga ngisi terus. Tapi ke dinamo amper. Lah, cara pengisian kan zaman dulu ada namanya cat out. Kalau kita sudah ada regulator sama alternator. Karena regulator itu kalau digas baru ngisi, kalau standar nggak ngisi. Sekarang pakai IC, kayak di komputer pakai IC semua. Ya kayak transistor lah prinsipnya. Kalau digas itu sekarang nggak usah digas saja, starter aja ngisi semua. Nah dalam proses ngisi itu menghindari kekurangan dari aki yang tadi. Jadi begitu kita starter dia langsung ngisi, begitu full dia mati sendirinya. Kalau zaman dulu mau mobil atau motor itu kalau mau matiin itu akhirnya kayak habitnya seperti orang-orang sehari-hari. Kalau mati digas dulu ngong baru dimatikan. Nah itu kan zaman dulu. Ya. Itu efektif kalau zaman dulu kan. Itu efektif karena mesinnya masih belum pakai IC. Pakai brostel. Ketot itu. Oke. Ya, sekarang nggak boleh kalau matiin motor seperti itu. Larinya ke perawat sehari-hari. Kalau jam matiin ya sasara dulu karena kompresi tinggi. Mesinnya kan beda. Beda sekarang. Mesinnya beda. Oke. Baik, kita akan jelas sebentar, nanti kita lanjutkan kembali ya. Menarik ini. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sahabat bersama kami bertanya terkait tema, boleh ya, perawatan aki itu temanya. Anda bertanya terkait masalah kendaraan Anda atau masalah berkendara, silakan ya di telepon kita 8297299 atau SMS dan WA kita di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. I know that this life is only finite. The good and the bad times will be left behind. Jantungku tarisi namamu menuntunku di jalan. Let it go. Let it go. Simak lagu Maher Zain dengan Jannah, Rika Roslan, Iga Mawarni, dan Dian HP dengan Rahasia Ilahi, dan Maher Zain dengan Let It Go di Sans FM. Hey. Oh, let it go. Sahabat, kajian indahnya sholat khusyuk kembali hadir di bulan Maret ini dengan pembicara Ustadz Sukanan Asyidik SAG, narasumber program Indahnya Sholat di SAS FM, dan juga trainer sholat khusyuk nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk. Kajian indahnya sholat khusyuk akan dilaksanakan pada hari Ahad, 19 Maret 2017. Sekali lagi, hari Ahad,
19 Maret 2017, pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Jika Anda daftar hari ini hingga tanggal 14 Maret, biayanya hanya Rp100.000 per orang. Jika daftar tanggal 15 sampai 18 Maret, biaya naik menjadi Rp150.000 per orang. Peserta sudah mendapatkan snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran, kirim SMS dengan format ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812 3000 6345. Sekali lagi, ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812 3000 6345. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. Catatan La Tahzan. Keberhasilan adalah tetesan-tetesan dari kerja keras, penderitaan, luka, pengorbanan, dan kecemasan. Sedangkan kegagalan adalah tetesan-tetesan dari kemalasan, tidak punya greget, perasaan minder, dan tidak bergairah. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita akan informasi lalu lintas, sahabat. Ke gatekeeper ada Arin di sana. Arin. Iya, sahabat, informasi lalu lintas kami ambil dari Twitter di Sub Surabaya terlebih dahulu ya, di mana terjadi peningkatan volume kendaraan arus lalu lintas seputaran Raya Darmo KBS hingga DTC Wonokromo. Dari RT MC Polda Jatim belum ada update terbarunya, sementara dari aplikasi Waze.com untuk Kenjeran dua arah terpantau lancar hingga Kapasan, Kembang Jepun dan juga Raja Wali, sahabat. Untuk Kapas Krampung, Ngaglik, Kalianyar, Jagalan ini dua arah juga terpantau lancar, sementara untuk di kawasan Pasar Besar ini lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata 7 km per jam. Dan untuk kawasan Tambang Boyo Bronggalan ini dua arah lancar, Kusuma Bangsa juga lancar. Sementara untuk kawasan Mer, sahabat, ini terpantau lancar, hanya beberapa tempat ya di Mer ini terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata hanya 16 km per jam. Dharma Husada ini, sahabat, sebagian lalu lintasnya padat merayap, kecepatan rata-rata 4 km per jam. Dharma Wangsa lancar, Kertajaya ini juga lancar. Sementara untuk Manyar Kertoarjo yang mengarah ke Kertajaya ini lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata 9 km per jam. Raya Menur, sahabat, ini juga terpantau lalu lintasnya padat ya, kecepatan rata-rata hanya 11 km per jam. Sementara untuk kawasan Menur Pumpungan depan kampus Tesia ini juga terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata 8 km per jam. Ngagel Jaya Selatan arah ke Bung Tomo ini lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata 13 km per jam. Sementara untuk Anda yang akan menuju ke Jalan Raya Ngagel, ini informasi dari aplikasi Waze.com, terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata hanya 11 km per jam. Jagir Wonokromo lancar, sahabat ya, dari Manyar ke Raya Nginden ini juga terpantau lancar. Panjang Jiwo ke Dumbaruk Raya juga dua arah terpantau lancar. Sementara bagi Anda yang akan menuju ke Aditya Warman ini juga lancar. Majen Sungkono depan TVRI Jawa Timur ini terpantau lalu lintasnya padat, kecepatan rata-rata 14 km per jam. HR Muhammad ini terpantau untuk lalu lintas menit ini dari aplikasi Waze.com, terpantau lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata 24 km per jam. Sementara bagi Anda yang menuju ke Raya di Ponorogo ini terpantau di depan Kebun Binatang Surabaya ini ya, lalu lintasnya padat, hanya 12 km per jam untuk kecepatannya. Joyoboyo lalu lintas padat, sahabat, kecepatan rata-rata 14 km per jam. Gunung Sari ini lancar, sementara untuk yang Gunung Sari
Sari depan Hotel Singgasana hingga mengarah ke Raya Wiyung ini terpantau lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata 18 km per jam. Demikian juga di Raya Wiyung lalu lintasnya tampak ramai sahabat. Sementara untuk kawasan flyover Mayangkara lalu lintasnya padat hanya 15 km per jam. Depan Royal Plaza ini juga terpantau lalu lintas padat merayap, kecepatan 9 km per jam. Sementara untuk Ayani di Frontage Timur ini lalu lintasnya ramai, kecepatan rata-rata 17 km per jam. Dan untuk di sepanjang Raya Jemur Sari ini terpantau lancar, dan untuk Raya Prapen ini terpantau lalu lintasnya di menit ini terpantau ramai, kecepatan rata-rata 22 km per jam. Gedang Sari Industri sahabat lalu lintasnya padat merayap, kecepatan 7 km per jam, dan untuk Raya Rungkut Industri ini terpantau lancar. Demikian informasinya, kembali ke Ali. Kembali sahabat di program Dialog Keselamatan. Tema kita yaitu perawatan aki. Kita masih bersama Pak Arsyad dan juga Pak Komang. Beliau berdua dari Dharma Safety Drive. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya terkait masalah berkendara maupun masalah kendaraan Anda, nih silakan sahabat ya, sampaikan di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Pak Arsyad, kalau kita bicara mengenai, tadi sudah dipaparkan juga sedikit sama Pak Komang. Pak Arsyad, kalau terkait kita memikirkan hemat-hematan gitu ya, antara kering dan yang basah itu lebih hemat yang mana nih Pak Arsyad? Kalau oki kering itu dia cracking point, tegangan untuk apa? Untuk mengangkat beban dia lebih kuat, Mas. Maksudnya beban apa itu? Contohnya kayak starter elektrik itu kan bebannya berat itu. Ya, apalagi mesinnya dingin gitu ya. Itu kalau aki kering itu lebih kuat. Oh, oke. Ya, sebetulnya gampang. Kalau aki kering itu kalau aki kering yang bagus, tegangannya itu 13,2, 13,4 lah. Apa itu satunya? 13,4 volt. volt. Ya, itu kondisi bagus. Tapi kalau aki kering itu kondisi biasa diukur itu cuma 12 volt, itu berarti dia sudah ngedrop udah. Beda dengan aki basah kan? Aki basah itu kondisi bagus, itu cuma 12,2, 12,4. Oke. Makanya kita ngomong aki kering itu kekuatannya adalah ngangkat bebannya dia lebih kuat. Lebih kuat gitu ya. Itu pertama itu kalau aki kering itu. Kedua, aki kering itu kan mau dipasang model apapun kan nggak masalah. Maksudnya? Mau ditidurkan, mau dibalik, mau diapa nggak masalah. Mojok, ya. terserah ya. Oke. Ya, tapi kalau dan ketiga, space-nya biasanya lebih kecil. Ya, cuma negatif poinnya adalah harganya mesti lebih mahal kan gitu kan. Ya. Tapi kan dia bebas perawatan. Seperti Mas Komang tadi ngomong, pasang aja udah, pasang yang rapi, udah tidak ada yang kendor. Udah ditunggu aja 2 tahun nanti ganti lagi. Kan enak toh? Iya. Beda dengan aki basah. Oke. Gitu. Jadi lebih kuat ngangkat beban. Kalau hematnya apakah itu artinya boros gitu Pak? Yang kering. Recovery-nya lebih cepat. Gimana? Recovery-nya. Jadi gini, kalau pengisiannya lebih cepat. Oke. Jadi memang aki itu diisi juga ternyata sama? Iya, dari 6 ampere kan ngisi. Sama. Starter keluar sudah tinggi. Kenapa api ke aki kering? Starter pertama kan voltnya lebih tinggi, berarti kemampuan daya angkatnya tinggi. Oke. Begitu keluar tenaganya keluar akhirnya ke hidupin mesin dari drum starter, ngisinya lagi daya ampernya lebih cepat dan lebih naik lagi. Oke. Kalau prosesnya dia sirkulasinya tertutup, tapi kalau menyangki basah itu butuh waktu. Apalagi kalau udah panas, penguapan itu kadang-kadang lebih susah. Gitu ya. Jadi nggak segera ngisi-ngisi gitu ya kalau karena gini, kalau aki basah, kalau airnya harus penuh. Kalau airnya berkurang, sel yang itu mengembang, jadi nggak bisa nyimpen listriknya lebih lama. Jadi aki kering itu mau ditaruh nggak usah dipanasi, selama dia nempel di mesinnya, kapanpun di start kan jalan terus. Daya simpannya lebih kuat daripada aki basah. Oke, jadi aki basah banyak kelemahannya ya Pak ya, ada basah ini? Sebenarnya enggak juga, tergantung merek juga, tergantung kertas yang di dalamnya juga. Makanya sekarang ini yang dicari orang itu kan bukan luarnya, tapi isinya kan. Makanya aki bekas itu masih dihargain 100.000.
tapi bedanya sampai 900-700. Yang penting isinya kan kertasnya beda. Nah, yang jadi kualitas akhirnya isi dalam kertasnya itu berapa. Karena kalau aki kering itu bukan kertas aja, tapi ada lapisan timahnya di dalamnya semua. Jadi lebih bisa nyimpen listriknya lebih lama. Jadi sekali lagi kalau kita bicara hemat-hematan, kalau aki basah kan kita tinggal nuangin, nggak usah beli lagi gitu. Kalau kering itu kan beli lagi gitu. Lebih hemat mana Pak? Lebih hemat aki kering. Tetap aki kering. Harganya juga lebih lumayan, lebih mahal 30% daripada aki basah. Oke. Sebab kalau kita aki basah itu orangnya senang rawat, dibersihkan, ngecek airnya, itu juga sama awetnya sendiri, lebih awet dari aki kering. Bisa 2 tahun lebih atau lebih. Ya. Lebih hemat berarti ya? Ya. Tergantung orangnya. Jadi Tergantung kalau orangnya Mas. Oke, tergantung orang. Pak, kalau misalnya nih udah biasa pakai aki basah kemudian tiba-tiba diganti aki kering itu, ya kalau kita nggak apa-apa buru-buru orangnya sibuk, malas ngerawat, yang penting pakai aki kering, pakai cekreng gitu aja. nggak usah sibuk-sibuk diintip-intip, nggak usah ya? Ya kalau orangnya sedang ngerawat, bersih, Nggak apa-apa. tidak pakai diisi lagi. Oh ini kurang, diisi lagi, dilebangin di salah satu. Karena merawat, kalau orangnya rajin merawat aki ini tanpa kurang airnya, dirutin terus, itu usianya lebih lama daripada aki kering. Oke. Tergantung orangnya berarti ini. Ya. Nah, hemat tidaknya, bagus tidaknya, lagi-lagi habit. Kalau orang males pakai aki kering. Kalau orang yang rajin pakai aki basah, karena harganya beda, kan 30% bedanya. Kalau aki basah tipenya sama 500.000, kalau aki kering bisa 1 juta. Apa 2 lipatnya. Baik, Rimal. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Arsyad juga nih, aki kering ada yang bagus, ada yang enggak gitu kayak. Kalau gini Mas, aki kering itu kan mereknya macam-macam Mas. Mereknya macam-macam. Mereknya macam-macam, sama dengan HP kan. HP juga mereknya macam-macam. Android itu harga 400.000 ada, 300 ada. harga 16 juta juga ada kan. Nah, Iya. kan gitu kan. Bedanya apa sih sebetulnya? Beda isinya kan, Beda isinya. sama seperti itu. Jadi masing-masing aki itu Selnya di dalamnya tuh iya. beda. Jadi kekuatan sel itu, saya ngomong bahwa aki itu sebetulnya adalah reaksi kimia. Di situ ada, kalau kita lihat reaksinya itu sebetulnya isinya adalah timbal. Jadi ada yang positif itu tuh timbal oxide PbO2. Kalau yang negatif itu Pb aja, timbal aja. Cairannya H2SO4 kan gitu kan. Ya. Nah, proses reaksi kimia ini menghasilkan listrik dan menghasilkan H2O, air kan. Ketika kita memilih yang mungkin yang mahal gitu, apa yang didapat nih misalnya? Apakah lebih awet, lebih tahan lama atau gimana? Iya, biasanya kalau kita nggak ngomong lebih mahal ya, Mas Komang ya, karena ada beberapa yang ada beberapa yang bagus juga walaupun dia nggak terlalu mahal. Sebetulnya perbedaannya adalah bagaimana selnya itu, PB-nya itu, kualitas PB-nya itu, timbalnya itu yang membedakan. Gitu loh. Jadi antara aki itu mahal atau murah, biasanya yang membedakan itunya. Isi dalamnya. Iya, isi dalamnya itu. Kenapa kita ngomong bedanya apa sih kan gitu kan? Nah, kekuatan dari PB itu untuk melakukan reaksi kimia itu, gitu. Dan kekuatan dia untuk diisi lagi, itu yang penting. Ya kan? Dia kekuatan dia untuk itu, serta dia kekuatan dia untuk diisi lagi. Baik. Karena pada saat dia proses diisi, kan dia prosesnya untuk melepaskan SO4-nya. Nah, itu mesti ada sebagian dari PB-nya yang akan terlepas. Nah, kalau dia semakin banyak yang rontok, maka dia cepat mati kan. Tapi kalau dia nggak cepat rontok, berarti dia awet. Gitu. Jadi otomatis kalau misalnya agak mahal dikit atau yang bagus, itu agak awet dikit itu ya? Ya. Masanya. Oke. Karena tadi memang dalamnya komponennya Beda. lebih bagus. Iya. Oke. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan setelah kita masih di dialog keselamatan dan masih bersama Pak Arsyad dan juga Pak Komang. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di sini 8297299, SMS dan WA 0812 306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Catatan informasi. Dari Jakarta, sahabat, pemerintah siapkan Inalum untuk kelola Freeport. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah siap mengelola tambang PT Freeport Indonesia melalui perusahaan tambang milik pemerintah. Luhut mengatakan pengambil alihan pengelolaan tambang Freeport dilakukan jika pemerintah menang dalam gugatan arbitrase internasional. Menurut Luhut, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum sanggup mengambil alih pengelolaan Freeport. Inalum adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang peleburan aluminium di Asahan
Pemerintahan Sumatera Utara. Rencananya sahabat, Inalum akan memimpin perusahaan-perusahaan tambang milik pemerintah dalam holding BUMN Tambang. Dan saat ini pemerintah masih dalam proses perundingan dengan PT Freeport Indonesia mengenai beralihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Dari Kuala Lumpur, sahabat, Malaysia sambut kedatangan Raja Salman dengan penjagaan ketat. Malaysia menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dalam agenda lawatan langkah selama 1 bulan ke Asia. Seperti dikutip oleh Reuters, kemarin Malaysia menjadi negara pertama yang dikunjungi Salman dalam tur ke sejumlah negara Asia. Raja Salman disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sebelum memasuki iring-iringan berpenjagaan ketat dalam sebuah upacara kenegaraan di lapangan Parlemen Malaysia. Raja Salman, sahabat, dalam pidato di Gedung Parlemen Malaysia memastikan Arab Saudi akan bekerjasama dengan Malaysia dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Muslim. Usai mengunjungi Malaysia, Raja Salman akan berkunjung ke Jakarta dan Bali di Indonesia dari tanggal 1 hingga 9 Maret dengan jumlah rombongan yang lebih besar yaitu 1.500 orang, diikuti perjalanan ke Jepang pada 12 hingga 14 Maret. Informasi selanjutnya, sahabat, dari Banyuwangi, RSUD Banyuwangi buka pendaftaran pasien lewat SMS. RSUD Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur berencana membuka layanan pendaftaran pasien melalui layanan pesan singkat atau SMS bagi pasien yang akan berobat untuk menghindari antrian. Bupati Abdullah Aswar Anas mengatakan pasien cukup menghubungi call center RSUD Belambangan di nomor 0811 3118 200 melalui SMS atau aplikasi pesan instan WA tanpa harus antri. Anas menjelaskan layanan ini akan dimulai pada 1 Maret 2017. Mulai tanggal tersebut, pasien sudah bisa melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke rumah sakit dan petugas akan memberikan nomor antrian sekaligus jadwal pemeriksaannya. Anas menambahkan, sahabat, pendaftaran via media komunikasi itu dilakukan untuk mengurangi antrian pasien. Setiap harinya, RSUD Belambangan ini melayani tak kurang dari 400 hingga 600 pasien. Jumlah pasien secara signifikan terus meningkat, apalagi RSUD Belambangan telah menjadi rujukan bagi RS lain dari kabupaten sekitar Banyuwangi. Demikian, sahabat, catatan informasi kami ambil dari Antara dan Tempo. 107,5 SAS FM Bermanfaat, menghibur, syar'i. Kembali sahabat di program Dialog Keselamatan, kita masih membahas terkait perawatan aki, masih bersama Pak Arsyad dan juga Pak Komang, beliau berdua dari Dharma Safety Drive. Nah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bersama kami terkait tema maupun terkait masalah kendaraan dan masalah teknik di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Pak Komang, ini melengkapi dari isi daripada si aki ini. Mahal tidaknya ini kan komponennya tadi ya. Sebenarnya di dalamnya ada apa aja sih itu yang membuat Kalau aki, ini akinya banyak macam. Kalau aki kayak kapal selam, terus bisa terbang, itu kadang-kadang ada dilapis dengan emas juga, karena lebih tahan lama. Makanya aki-aki yang menyangkut untuk transmitter, untuk aki yang radio yang jarak jauh itu mahal juga. Aki kan ada dua juga, ada recharge saja, non recharge. Jadi ada yang bisa ngisi langsung, ada yang tidak langsung. Kalau itu enggak ya? Yang enggak. Nah, tergantung kalau kita yang dipakai hari ini mobil-mobil baru sekarang pakai aki kering semua. Karena kalau yang mahal itu memang hampir usia lebih panjang, dia anti distorting, terus lebih tahan, daya angkatnya lebih tinggi. Itu dilapis emas, karena makanya aki kering itu kalau bekasnya sangat mahal. gitu ya? Karena dicari, kayak kalau orang mencari dibuka, direbus, dicari agar timbul lapis emas. Semua aki kering? Hampir. Oh gitu ya? Tapi sama dengan elektronik ini, seperti komputer apa itu, kalau dicari satu dicari dari timahnya itu masih ada lapisan emasnya situ. Jadi dijual lagi masih laku ya Pak sebenarnya? Oh, masih laku. Walaupun sudah habis itu ya? Iya. Karena ada lapisan. Kalau yang ngerti, tergantung merek tertentu. Merek tertentu ada yang ngerti. Kalau kita nggak hafal yang mana. Kalau kita telaten bongkarin satu-satu, godoki situ-situ, itu kan ya ada yang ngerti. Kalau ngerti dijual memang laku ya. Ya. Saya kemarin 2 kali ganti, saya kasihkan ke bengkelnya. Kan biasanya kan 50.000 dihargain. Iya lumayan ya sudah. 50.000 misalnya. Kalau kita tukar tambah. Jadi kalau ganti bawa aja pulang ya Pak? Iya, tukar tambahkan aja Mas. Di mana? Langsung dipotong biasanya harganya. Di bengkelnya. Itu di toko akinya kan dipotong kan? Dipotong kan Mas? Kayak kita. Gitu ya.
Trade in. Kan tembaganya terus timahnya itu kan dilapisi semua sebenarnya di dalamnya ada itu. Oh, oke. Ada kuningannya juga. Makanya aki yang mahal tuh mahalnya di mana kan? Bukan di kertasnya tapi lapis-lapisan itu aja kan lebih mahal. Baik. Kita ingin cari tahu nih, tadi disampaikan oleh Pak Komang ya, bahwa yang perlu dipakai kutub-kutub putih itu. Yang apalagi nih Pak, yang perlu Masanya, kabel masanya. kabel Masa, current negatif. Kabel negatif. Kabel Ke negatif. body. Ke body itu harus bagus. harus bagus. Ya kalau nggak shortcut dia nanti. Dipel putih itu karena ada goncangan, terus tadi ngefong, istilah Jawanya itu ngefong. Loncatan listrik yang tidak dilihat sama mata, tapi itu jadi induksi. Nah, masanya harus bagus karena kalau nggak ada masanya, itu kan ke lampu semua lebih redup. Ingat di motor atau mobil itu alirannya DC, listriknya bukan AC. Jadi satu arah. Nah, pengisiannya dari dinamo ampere. Jadi kerja dinamo ampere nggak terlalu berat. Kalau itu listriknya bagus semua. Karena dengan berjalannya usia kabel-kabel itu makin lama makin keras. Kabel aki itu kalau udah lama itu keras, tidak mengantar listrik. Ujung kutub-kutubnya kalau sudah ada jamurnya hijau-hijau atau putih, itu tidak bisa mengantar listrik dengan bagus, harus dibersihkan supaya kerja dinamo ampernya nggak terlalu berat. Dibersihkan tadi itu ya, simpel ya, kasih air panas aja. Ya, karena disikati, kasih air disikati, bersihkan aja itu aja. Sebenarnya fungsi dari kabel tadi yang ke body itu apa tuh? Ground Negatif. Kutub negatif. Semua mobil motor itu kan negatifnya kan masuk ke body, Mas. Body motor itu negatif. Gitu loh. Gitu prinsip ininya seperti itu. Makanya kalau kita mau nyalakan lampu di motor itu gampang. Nyari aja kalau positif negatifnya tempelin aja baut terdekat. Masih nyala. Kan harus diisi, harus searah. Oke. Ya gitu. Baik. Itu yang harus diperhatikan. Kemungkinan ini apa Pak? Ya, itu kan semua pasti sudah ada tuh Pak, kabel yang dari aki itu kan apa negatifnya yang diperhatikan apanya tuh? Kebersihan sebenarnya. Kebersihan aja kan? Kebersihan sama ngontrol ketinggian air. Kalau aki basah, kalau aki kering ya bebas perawatan, free maintenance itu. Jadi kalau usah diatur lagi, cepat dilihat ada lingkaran di dalamnya itu warna hijau, putih atau merah kadang-kadang. Itu berarti kalau merah itu akinya kurang, kalau putih itu akinya sudah drop. Kalau hijau itu berarti akinya bagus sirkulasinya. Itu bisa kontrol dari dinamo ampernya sana. Oke. Kalau di motor kan pakai magnet ya. Apanya? Pengisiannya kan Sama keprosnya aja. Baik. Pak Arsyad, ini ada yang bilang ini biar akinya itu tetap stabil, itu manasin kendaraannya itu agak lama dikit gitu katanya gitu. Itu bener nggak? Gini, ya memang aki itu kan butuh waktu untuk ngisi. Gitu. Waktu pengisian aki itu sebetulnya nggak perlu dipanasin, Mas, dipakai aja. Motor itu dipakai katakanlah 10 menit. 10 menit itu sudah mengisi penuh. Ngisi lagi kan? Sudah ngisi penuh. Gitu loh. Makanya kalau minggu kemarin tanya, kenapa kok matic cepat habis? Kan gitu kan. Baru dipakai nggak sampai 1 menit berhenti. Ngobrol tentang arisan. Terus dinyalakan lagi belum 1 menit, ketemu lagi ngomongin tentang apa sekarang yang lagi kan sinetron Korea itu ya. Yang lagi ngetren itu gitu loh. Nah, itu kan belum terisi penuh. Gitu loh. Yang benar adalah ya udah begitu nyalakan, ya pakai aja. Kira-kira di 10 menit sudah terisi penuh dia. Jadi nggak usah dipanasin. Ya, nggak usah ya. Kalau dipanasin sampai 10 menit, aduh, eman-eman bensinnya, Mas. Baik. Jadi sama seperti baterainya handphone ya Pak ya. Misalnya belum sampai penuh dipakai, lama-lama juga drop ya. Iya, sama. Oke. Gitu loh. Sama. Jadi sebetulnya prinsipnya aki ini adalah dengan baterai handphone itu sama, Mas. Jadi dia perlu untuk, kalau bedanya kalau baterai handphone kita ngecas, kalau aki kalau di kendaraan itu sendiri yang ngecas gitu loh. Bedanya itu aja. Perlakuannya seperti apa? Sama, perlakuannya juga sama. Artinya kalau aki itu semakin sering belum sempat terisi dia sudah dipakai, ya artinya akhirnya sama dengan kasusnya dengan baterainya HP kan. Tapi setelah tidak dipakai misalnya berhenti, enggak sampai 10 menit berhenti, kemudian dipakai terus perjalanan jauh, apakah nanti itu otomatis akan mengisi penuh? Iya, ngisi, Mas. Ya kan dipakai 10 menit. Tadi kan nggak ada masalah ya, dikit-dikit tadi itu. Dikit-dikit berhenti. Iya, kalau pada saat dia tabungannya tegangan banyak, itu enggak apa-apa. Tapi sama dengan handphone kan. Setelah kita pakai
Oh, tinggal 60%. Nanti kita pakai lagi tinggal 40%. Dipakai lagi sudah 30%. Nggak sempat ngisi gitu kan? Nggak sempat Nggak ngisi. sempat full lagi. Iya, Oke. tapi kalau katakanlah HP itu baterai itu tinggal 10% contohnya. Ya, 10% kadang-kadang dia masih bisa ngangkat loh, bisa menyatakan. Baik. Nah, kemudian dia dipakai katakanlah setengah jam perjalanan jauh. Dia akan ngisi lagi penuh lagi. Baik, ini himbauan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu ya. Iya, pokoknya perlakuannya sama lah. Kalau kita ngomong analoginya, ya yang paling gampang adalah analogi baterainya HP itu tadi. Baik. Jadi jangan sering-sering matikan gitu ya. Jangan berkendara di tetangga berhenti, starter lagi. Iya. Jadi kalau ketemu sebentar tetap dinyalakan aja atau gimana, Pak? Kalau motor-motor tetap ada stabil, beberapa dimatikan. motor yang ada namanya idle stop system. Jadi otomatis setelah dia dipakai jalan ya berhenti sekian detik gitu, dia otomatis mati mesinnya. Nah, itu pengaruh ke aki juga bukan berarti? Enggak, Oh, yang itu enggak ya? enggak. Iya, Kalau iya. itu karena dia sudah ada penyimpan ininya lagi untuk menyalakan kendaraan lagi. Oh, kalau yang pakai itu aman berarti. Aman. Kalau yang kan ada tuh diem berapa detik itu. Cuman ya mati. hati-hati kan kadang-kadang kita lupa ini nyala apa enggak. Anak kecil dinyalakan, nah itu bahaya juga. Artinya gini Mas, aki ini ya bagaimana kita bijaksana aja lah. Tadi Mas Komang nyampaikan kerusakan aki itu karena apa? Antara lain karena dia tidak sempat terisi sempurna. Gitu, tidak sempat terisi sempurna. Analogikan dengan baterai HP aja wis. Gitu loh. Kalau sering dipakai tanpa dicas, dia akan cepat habis kan. Oke. Tapi kalau dia diberi kesempatan untuk penuh dulu, 100% dulu, kita panjang juga makanya. Oke, baik itu. Nah, terakhir sebelum kita di sesi ini, Pak Arsad, kalau misalnya kita pakai mesin dalam kecepatan tinggi, apakah itu otomatis nanti juga akan pengisiannya lebih cepat? Oh, enggak juga. Itu ada namanya kalau IC itu dia membatasi, Mas. Nah, ada faktor, ada kita namakan biasanya ada cut off juga tegangannya kalau dia ngisinya terlalu tinggi, itu akan merusakkan selnya tadi. Pengisiannya itu ada batasnya juga. Jadi yang batasi sendiri atau otomatis? Iya, batasi otomatis sendiri, dia akan kan? batasi sendiri. Jadi nggak ada pengaruh untuk kecepatannya. Misalnya Enggak terpengaruh. dalam misalnya cuma 5 menit tapi langsung 60 km. Enggak bisa. Nggak bisa ya? Karena dia sudah punya waktu sendiri. Dia punya waktu optimum untuk ngisi itu untuk penuh. Itu katakanlah dia katakan 10 menit. Asumsikan aja lah. Kira-kira 10 menit, gitu. 10 Baik. menit. Oke. Apakah itu dipakai ngebut, dipakai pelan? Sama. Oke, sama aja ya. Jadi kan ada yang bilang seperti itu. Ya paling nggak kamu ini dulu lah. Kencengin dulu nanti biar cepet. Pak Komang nambahin. Ada perbedaannya kalau IC itu langsung membatasi dengan pengisian. Begitu tegangannya voltnya sudah 12 lebih, Udah penuh? dia mati dengan sendirinya. Sudah nggak ngisi ya, nyetop Tapi ya. kalau teknologi lama pakai cat out itu kayak platina, itu ketar-ketar nutup kayak itu kayak mesin cut off-nya mesin pompa air itu persisnya sama itu, seperti itu. Kayak itu. Yang tabung bulat itu ya kayak gitu prinsipnya. Kalau ngisinya terlalu tinggi, mati dia. Ya, tapi kalau lamanya lagi rusak, lagi mengisi terus, lama-lama akinya kembung. Akinya tuh bisa meledak, dua bentuknya kayak karena Gede. ditiup gitu. Gede, ha? Iya, itu akhirnya berarti Sama kayak baterai HP lah. baterai HP. Kalau Tapi itu kan dulu kan ya. apanya? Sekarang juga. Ya, ada IC-nya. IC-nya kalau IC-nya rusak bocor ya. Tapi kan sangat jarang sekali ya IC rusak itu. Ya. apanya? IC rusak kan? Sering. Gitu ya. Iya. Karena apa itu Pak IC rusak? Karena usia udara kita kan udara lembab tinggi, kan tropis lembab. Otomatis dengan induksi di dalamnya ada panas, ada karat itu gampang sekali. Kalau udah karat itu nggak sempurna. Kalau ganti berapa itu Pak? Murah. Murah ya. Murah ya nggak apa-apa kan murah. Enggak sampai masih mahalan laginya. Masih ada laginya kok. Oh gitu. Oke baik, kita akan jelas sebentar nanti akan kita jawab ya pertanyaan dari pendengar. Ada beberapa nih yang tanya, nanti akan kita jawab sesi berikutnya atau sesi terakhir. Baik sahabat, masih di dialog keselamatan. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait masalah berkendara atau masalah kendaraan Anda, silakan sampaikan di 8297299 SMS atau WA 0812306345. Bertanya terkait tema yang kita bahas yaitu tentang aki, silakan di sini juga ya. Baik, kami akan kembali setelah yang satu ini. Mengingati membuat hati aku sayu, betapa kau menyesal. Aku jatuh cinta, minta ke surga agar kisahku seindah.
أحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب. Dengarkan lagu dari The Faith mengingatmu Niji ketika Tuhan jatuh cinta dan Harmony Band dengan Honorable Line 8 di Sas FM. Sahabat, setiap kita pasti mengalami sakit dan pengobatan yang tepat bagi seorang muslim atau muslimah adalah dengan pendekatan Nabi. Nah, sahabat, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ada Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi yang melayani hijamah atau bekam. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat, sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Hari Sabtu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Ada juga, sahabat, bekam syar'i ahwat, wanita dengan terapis juga ahwat atau wanita. Selain bekam, ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi. Hadir setiap Sabtu dan juga Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Obat-obatan herbal juga tersedia, sahabat, yaitu madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan lain sebagainya yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Info lebih lanjut, sahabat, tentang Tibun Nabawi di Masjid Al-Akbar Surabaya di 828 9755 atau 56. Atau Anda boleh langsung datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mutiara Hadis Sas FM. Dituturkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, saya senantiasa ingat pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tinggalkanlah apa yang engkau ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak engkau ragukan. Terjemah hadis riwayat At-Tirmidzi. Sas FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Oke, baik, kita kembali, sahabat, di sesi yang terakhir ini di Dialog Keselamatan. Kita masih membahas terkait perawatan aki. Baik, kita sebelum bahas yang lain, ini sudah ada yang bertanya di WA maupun di SMS. Kita ke WA dulu, yang pertama bergabung ya, Bu Utami nih yang bergabung. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Pak, saya mau tanya ini, kenapa sepeda motor pagi sudah dicuk dan dipanasi sebelumnya, tapi kok tiba-tiba tidak bisa dihidupkan? Nah, ini lalu solusinya bagaimana? Sepeda motor pagi sudah dicuk dan dipanasi sebelumnya, tapi kok tiba-tiba tidak bisa dihidupkan? Nah, siapa dulu nih? Pak Arsat ya. Proses cuk itu sebetulnya adalah menambah suplai bahan bakar, biar dia lebih gampang nyala motornya. Beberapa kendaraan-kendaraan yang baru yang belum injeksi itu sudah ada cuk otomatisnya. Jadi dia otomatis otomatis istilahnya cuknya nyala sendiri. Tandanya adalah begitu starter RPM-nya tinggi, gitu, sampai dia turun sendiri. Nah, itu artinya dia proses cuk dimulai. Biasanya kalau dia sudah turun sendiri berarti dia sudah oke, sudah siap. Nah, kita nggak tahu ini Bu Utami ini motornya apa, kan kita nggak tahu juga motor apa, tahun berapa. Ada kemungkinan beliau cuk itu sebetulnya kan nambah bahan bakar. Biasanya yang masih kalau dulu karburator itu, pasti karburator kan. Ada kemungkinan kalau setelah dicuk, setelah dipakai kok tetap sering mati. Kemungkinan karburatornya mungkin ada yang tidak pas. Apakah itu banjir atau ada kotoran yang menyumbat atau setelannya yang nggak pas. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa langsung deteksi apanya, tapi kira-kira itu kemungkinan di sistemnya itu yang ada masalah gitu loh. Sehingga suplai bahan bakarnya dia tidak lancar. Oke. Solusinya gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Solusinya paling gampang bawa ke bengkel aja Pak. Iya. Saya nanti bongkar karburator. Enggak, artinya sebetulnya bisa. Sebetulnya kalau memang mau dilakukan sendiri bisa juga. Gitu, dibongkar, karburator dibongkar, semprotin semuanya menggunakan karburator cleaner. Sudah bersih, oke, dipasang lagi. Kemudian dilakukan penyetelan di posisi stasioner itu ada ini setelan udaranya itu ada. Biasanya diputar mentok dulu, terus kembalikan 1,5 putaran dikembaliin. Jadi cari RPM tertinggi. Bukan karena 2,5 putaran pasti enggak. Cari RPM tertinggi.
Jadi kendaraan itu pada saat setelan anginnya diputar dia akan naik atau dia turun RPM. Cari RPM tertinggi. Gitu. Oh iya iya. Caranya seperti itu. Kalau ribet-ribet Tapi ya, kalau Pak? daripada ribet, Bengkel aja lah. bengkel aja lah. Oke oke. Iya. Pak, untuk ngecuk itu sebenarnya kapan sih? Apakah kita mau nyalakan harus cuk atau gimana? Itu kalau memang dia dingin aja mas, untuk memudahkan. Kalau mesinnya dingin ya? Iya, sebetulnya kalau kita tahan untuk olahraga sebetulnya ya nggak apa-apa. Di kickstarter dulu berapa 3 kali 4 kali nggak usah dinyalakan dulu kontaknya, baru kemudian dinyalakan. Ya bisa aja. Bisa aja. Tapi kan lumayan capek Olahraga. maksudnya. Gitu. Makanya itu memudahkan adalah dicuk, artinya bensinnya itu ditambah. Dikayakan. Jadi campurannya itu kan 1:15. Satu bagian bensin, 15 bagian udara. Nah, kalau dicuk itu berarti 1,5-nya. bisa 1:7, 1:8 gitu. Tadi karburator yang ada masalah tadi itu apakah ada pengaruh dengan ngecuk dan tidak cuknya itu? Maksudnya apa? Kalau nggak dicuk itu berpengaruh nggak terhadap? Kalau sebetulnya kalau menggunakan karburator dicuk itu sebetulnya hal yang wajar sebetulnya mas. Kalau nggak Kalau dipakai- pada saat pagi hari dia atau kondisi dingin karburator dicuk itu sebetulnya bukan suatu kerusakan, enggak. Itu normal. Memang seperti itu. Gitu loh. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Yang masalah adalah seperti Futami. Begitu motor sudah dicuk, sudah dicuk, udah dipakai jauh, ya kan, cuknya sudah mati, tapi tetap masih matian lah. Itu lagi masalah, baru masalah kan. Oke. Gitu loh. Cuk itu sebetulnya cuma untuk pada saat dia dingin aja. Itu aja. Oke. Baik itu ya. Ada kemungkinan nih di karburatornya. Baik. Berikutnya ini pertanyaan 0857 sekian SMS. Saat melakukan jumper, apa tidak merusak aki mobil yang satunya? Jumper ini harus hati-hati. Kalau mobilnya pakai ECU, injection pakai ECU yang baru-baru, karena butuh waktu untuk mendeteksi. Komputernya mobil mendeteksi ada tambahan tenaga yang di luar akinya. Jumper itu kalau bentuknya bagus, dalam arti pegangannya itu tidak ada kendu, rapat, keras, itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma pada saat kita menjumper itu jangan langsung start sebenarnya. Oke. Di indikatornya ada check engine itu biar nyala dulu, kalau sampai berkedip baru start terulang, karena biar butuh waktu untuk deteksi. Kalau enggak, hidup mesinnya, tapi tengah-tengah jalan nanti mati, di cut off, karena ada tambahan tenaga yang tidak dideteksi oleh komputer. Komputer akan merespon untuk cut off. Itu kejadian tuh. Ada teman kita pakai Mercy harus gara-gara ganti aki tinggal naik haji, akinya ganti, disetrumkan, langsung dipasang lagi, di jumper, ya jalan kira-kira 2 hari 3 hari langsung berhenti. Biayanya untuk mereset ulang ECU-nya itu 15 juta. Wow. Nah, gara-gara itu aja. Seharga sudah motor, Pak. itu untuk mobil. Kalau untuk Mobil. ya untuk mobil seperti itu. Memang ada ininya, kalau yang sudah menggunakan mobil sekarang harus seperti itu. Pakai immobilizer itu kan ada deteksi awal untuk sensornya. Nah, hati-hati motor-motor yang baru-baru ini kan sudah pakai remote, juga pakai immobilizer, jadi standarnya sudah pakai sidik jari lah untuk motornya. Immobilizer itu. Jadi motor-motor yang baru ada kuncinya, alarmnya yang nggak bisa gampang dicuri, itu juga harus hati-hati kalau itu. Tapi kalau kita ganti terus tiba-tiba kita nggak ada prosedurnya, cut off juga nggak bisa dicuri, nggak Tapi bisa jalan. sebenarnya kalau rekomendasi dari pabrik kan boleh tidak sih, Pak, sebenarnya? Kayak gitu. Maksudnya apa, Mas? Dinambahi apa namanya tadi itu? Bawaannya dari pabriknya. Kalau bawaan boleh, Mas. Kalau Yang bawaan masalah boleh. di sini ada yang ditanyakan tadi adalah proses jumper. Proses jumper. Nah, proses jumper ini memang ini kan artinya memasang daya Tambahan. cadangan baterai. Nambah ya. Nah, ini untuk mobil-mobil yang menggunakan ICU, dia harus mendeteksi dulu, Kenal dulu tambahan. kenalan dulu, gitu loh. Ya mungkin waktunya juga nggak lama kalau detek itu, nggak sampai 1 menit kok dia. Nah begitu dia sudah detek, oh ada sumber tenaga baru, oke dinyalakan, oke nggak apa-apa. Oh iya, kayak flash disk yang masuk di laptop berarti Iya. ya. Kan dia cari dulu tuh. Loading, Ya, loading dulu, dulu, Mas. iya. Loading dulu kayak Kalau gitu. aki yang lama kan sudah tahu, aki drop dia nggak mau hidup, drop, apalagi mobil metik. Oke. Nah, ada tambahan lagi lah. Baik. ECU-nya harus lihat dulu, Mbak. Ada tanda kapan? Oke, kalau udah oke, jalan. Baik, sekalian ya Pak, terkait aki tadi itu ya, dan pengaruhnya. Ketika menambahkan aksesoris ini misalnya, lampu, klakson yang mungkin dirubah kayak gitu-gitu, itu pengaruhnya apa?
Nggak cepat habis atau hanya cepat habis aja atau Tergantung kemampuan belnya. Kalau belnya juga yang sifatnya bentuk horn itu ya, bel itu yang sifatnya magnet dan butuh listrik gede, termasuk juga lampu, ya pasti akinya tekor juga. Karena kan dibesarin akinya. Nah, besar aki kan dayanya digedein, biasa dan tenaganya 30 dinaikkan dari 40 supaya volumenya itu bisa menampung lebih banyak lagi. Karena untuk dipakai dayanya terus semua. Nah, tergantung tempatnya. Makanya tipe aki itu macam-macam. Ada yang N50 tapi ada N60. 60 berarti ampernya lebih besar. Isinya lebih besar tapi tepatnya juga lebih besar. Tapi ada tepatnya sama, kemana besar, ada tipenya, kode-kodenya di situ. Karena kadang-kadang motor sama mobil itu kotakannya disesuaikan. Kecil tapi cari yang gede ada juga. Makanya dicarikan dari ring. Aki kering. Ini sama seperti pertanyaan 081234 cikan. Penggunaan lampu tambahan seperti LED, sorot dan lain sebagainya apakah bikin aki tekor gitu? Kalau LED itu kecil, Mas. Kecil. LED itu tidak terlalu makan daya. Yang berat itu biasanya kalau halogen 100 watt gitu. Atau audio itu berat. Gitu loh. Apalagi yang suka bawa beduk keliling itu, ya kan? Itu berat itu. Oke. Baik, bisa jadi tekor ya, Pak ya. Iya. Oke. Jadi bisa. Berikutnya, aki standar bawaan motor 7A. Jika diganti dengan aki lebih besar dayanya 8A sampai 9A, apakah dapat merusak komponen-komponen motor? Kalau merusak tidak. Cuman apakah pengisiannya cukup untuk itu? Dinamo ampernya. Nah, pengisiannya kiproknya atau pengisiannya aja lah yang gampang. Chargernya apakah cukup untuk ngisi aki yang sebesar itu, yang 8 ampere. Kira-kira cukup nggak, Pak? Kira-kira? Karena beberapa tidak bisa, Mas. Karena itu tadi kalau menggunakan IC ini dibilangi sudah diprogram dia akan mengisi untuk aki yang 7 ampere kan. Kalau dia begitu dikasih aki yang 8 ampere, dia tetap menganggap 7 ampere kan. Jadi dia yang 8 ampere belum sampai penuh, dia sudah menganggap udah penuh kok dia. Begitu dia nggak pernah penuh, lama-lama akinya rusak kan. Iya. Nah, pertanyaannya itu aja. Jadi sebetulnya kalau contohnya kalau motor atau mobil dipasangin beban yang lebih gede dengan apa istilahnya aki daya yang ditambah, chargernya juga harus dibenerin gitu loh. Oke. Akinya juga harus dibenerin. Untuk pengisiannya juga harus dibenerin. Kalau komponen lainnya ini merusak tidak, Pak? Komponen apa maksudnya? Ya yang berkaitan dengan nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Paling-paling ya itu tadi, apakah chargernya cukup enggak untuk ngisi? Hanya itu yang jadi masalahnya. Oke. Karena kalau chargernya nggak cukup untuk ngisi aki yang baru, ya sama saja akinya yang baru juga nggak akan. Berarti bisa jadi kalau seperti itu lifetime-nya ini sama juga dengan yang 7 ampere ya? Kemungkinan lebih pendek. Lebih pendek lagi? Karena dia nggak pernah penuh kan? Iya. Akhirnya dalamnya kan ngembang. Jadi siksak lagi, ngembang lagi. Iya. Baiklah. Oke, waduh. Tidak sadar 5 menit lebih. Baik. Terima kasih untuk semua yang telah bertanya. Tidak ada namanya ini 081234 kemudian 0857 sekian dan juga Bu Utam. Terima kasih juga Pak Arsad dan Pak Komo yang telah berbagi ilmunya. Kita kuras lagi Senin depan ya ilmunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunjukkan kami di program Dialog Keselamatan dan tadi kita bersama Pak Muhammad Arsad dan juga Pak Komang Ferry, beliau berdua dari Dharma Safety Drive. Terima kasih bagi Anda semua telah bertanya bersama kami di sini, sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Moga Anda aman dan selamat di jalan dan tentunya kendaraan Anda juga tetap awet. Saya Alik Atika, di Gatekeeper ada Arin Rosalina. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.